Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah maghrib Musala Al-Hidayah Pasar Nagari Padang 2, Bapak Ibu jamaah sekalian, hadirin hadirat yang hadir pada malam kini, rahimakumullah. Kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian kisah-kisah dari Al-Quran. Kita masih melanjutkan tentang doa-doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surat Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan ayat yang ke-36 dan sebagian dari ayat ke-37 dari surat Ibrahim. Malam ini kita lanjutkan ayat 37, kemudian 38, kemudian berapa yang sempat sesudahnya. Silakan dibuka surat Ibrahim ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis samaa. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita lihat ayat ke-37 dari surat Ibrahim. Kita telah selesaikan sebagiannya dan tersisa sebagiannya.
Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, sungguh aku telah meletakkan min zurriyyati, sebagian dari keturunanku. Jadi tidak pula semuanya, sebagian. Kenapa disebut sebagian, Bapak Ibu? Yang ditaruh oleh Nabi Ibrahim siapa? Ismail. Adapun Ishak tidak. Nabi Ismail tinggalnya di Makkah, Nabi Ishak tinggalnya di Palestina. Itu makanya disebut min zurriyati, sebagian keturunanku. Biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman di sisi rumahmu yang mulia. Jadi Nabi Ibrahim sedang menyebutkan tentang tempat tinggal keturunan beliau itu. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan atau meletakkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Kenapa tidak ada tanam-tanaman, Bapak Ibu? Tidak ada air. Kalau air tidak ada, apa akibatnya? Tanam-tanaman tidak ada. Kalau tidak ada tanam-tanaman, apa akibatnya? Tidak ada orang yang tinggal di situ. Binatang pun tidak ada. Sebab air itu, Bapak Ibu, syarat mutlak, Bapak Ibu. Air itu syarat mutlak dalam kehidupan. Yang paling penting itu apa? Air. Air pun tak bisa hindak tu, Bu. Iku bantu awak model ko kini dia ada 2 air. Cuba mati air kat 3 hari, Bu. Cuba lah model bantu awak kira-kira. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kok seandainya tak 2 air kat 3 hari, kira-kira model bantu gini ko, Bu. Kuyu bantu saja tu. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman di sisi rumahmu yang mulia. Tidak ada tanam-tanaman. Kenapa? Karena tidak ada air. Begitu taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Model itu tampik, tapi dia Allah yang menyuruh ke baju lain. Nah ternyata apa? Ketika air tidak ada, Allah datangkan air. Allah datangkan air. Air itu kemungkinan tibonya dari mana, Bapak Ibu? Air itu tibo dari mana? Dari atas apa namanya? Hujan. Dari bawah apa namanya? Matu air. Dari hati tak ada air, dari mana didatangkan ya Allah? Dari bawah. Allah keluarkan air. Artinya apa? Tempat itu punya kekurangan. Apa kekurangannya? Ini sebelumnya nih, air tidak ada. Otomatis tanam-tanaman tidak ada. Hewan tidak ada. Otomatis manusia tidak ada. Tapi ada kelebihannya. Apa kelebihannya, Pak Ibu? Dekat rumahmu yang mulia. Berarti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kekurangannya apa tadi? Tak ada tanam-tanaman, tak ada air, tak ada binatang, tak ada manusia. Berarti kan kekurangannya dalam perkara dunia tu. Tapi kelebihannya apa? Dekat rumahmu yang mulia. Berarti kelebihannya dalam perkara apa tu? Akhirat.
Nah, sekalipun tempat itu punya kekurangan, tapi kelebihannya lebih besar. Udah, tinggal di situ. Dan ternyata kekurangannya itu diperbaiki langsung oleh Allah. Allah hilangkan kekurangannya. Apa kekurangannya? Kan air aslinya kan air itu. Allah keluarkan air. Nah, aduh, hilang satu masalah Bapak Ibu. Hilang semuanya. Oh, nak ada tanam-tanaman, tumbuh tanam-tanaman. Oh, nak ada orang, tiba orang. Kalau air ada tu tiba orang. Kalau ada orang, otomatis tu ada lebih binatang ternak. Makanya ramailah di situ Bapak Ibu. Nah, Nabi Ibrahim ketika menitipkan keturunannya, beliau berdoa, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, ambo titipkan keturunan ambo di siku ya Allah, supaya inyo menjadi orang yang menunaikan solat, menegakkan solat. Aku titipkan anak keturunanku di dekat rumahmu yang mulia, di lembah yang seperti ini, supaya dia menjadi orang yang menunaikan solat. Liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan solat. Jadi semakin dekat dengan masjid, itu semakin baik Bapak Ibu. Semakin dekat di masjid, semakin besar peluang terjaga solat. Makanya kalau dikaji-kaji, tempat tinggal yang paling ideal apa? Dekat di masjid. Dekat di masjid. Dekat di surau. Dekat di musola, itu tempat tinggal yang paling ideal Bapak Ibu. Kalau bisa awak punya tempat tinggal yang dekat dengan masjid, maka berupaya. Anak-anak awak kalau membali rumah, upayuan dekat dengan masjid. Upayuan dekat musolanya. Jangan yang diutamakan itu fasilitas-fasilitas dunia. Apa kelebihan di siku Pak? Dekat jo sekolah, dekat jo puskesmas, dekat jo pasar, dekat jo pusat permainan anak-anak. Masjidnya Bapak, kok masjid agak jauh Ustaz. Itu bukan tempat yang ideal. Tempat tinggal yang paling baik itu adalah dekat dengan masjid. Lebih gadang peluang awak untuk taat kalau awak dekat dengan masjid Bapak Ibu. Sekalipun ujung-ujungnya memang ke hati yo Pak Ijanya. Memang yo. Ada orang jauh dari masjid, tapi hatinya senang dengan masjid, suka dengan masjid. Ada orang yang dekat di masjid, malah dinding rumahnya balampih di dinding masjid, tidak pernah ke masjid. Ada bentuk tu? Ada. Kalau ada tamu-tamunya tiba ke rumahnya, sasak buang air gadang, suruh ke masjid. Ada apa dia tu? Tapi sembahyang satu dah. Jadi yang paling ideal itu tempat tinggal dekat dengan masjid, hati pun cinta dengan masjid. Tapi kalau seandainya memang tempat tinggal awak jauh dari masjid, hati awak dekat dengan masjid. Kalau bisa kedua-duanya rancak. Tempat tinggal dekat dengan masjid, hati dekat dengan masjid. Ah, tu mantap tu. Oh, tempat tinggal jauh dari masjid Ustaz. Hati dekat ada masjid. Namparah tu Pak Ibu, tempat tinggal dekat je masjid, hati jauh di masjid tu parah tu Pak. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah,
Jadikan hati sebagian manusia senang ke tempat ini. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di situ, beliau berdoa, ya Allah, jadian hati manusia, hati sebagian manusia suku kemari ya Allah. Suku ketampik ko. Makanya wajar Bapak Ibu, kenapa orang rindu untuk berhaji, rindu untuk berumrah. Ini adalah pengabulan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, jadikan hati sebagian manusia condong ke tempat ini. Jangankan orang yang belum pernah pergi, yang sudah pergi pun ingin berulang ke sana. Alun pernah ada orang lepas ibu nyopai umrah, sekali luri nyopai, tu kecilnya. Apa dak kepai dan kemari lagi, dak pernah tu. Ketika nyo calik Makkah, nyo calik Madinah, kecilnya dak selesai dah. Dak ada dan kembali kemari lagi. Dak ada no sikodo. Belum pernah buat tadanga orang model tu lepas ibu. Rata-rata orang kalau pergi ke situ pasti ingin kembali lagi. Itu buah doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Berikan rizki penduduknya berupa buah-buahan. Apa makna buah-buahan ini? Ada dua maknanya, ada dua tafsirannya. Pertama, memang diberi buah-buahan, betul-betul maknanya buah-buahan, betul-betul buah-buahan. Sehingga Makkah tu didoakan oleh Nabi Ibrahim, di Makkah tu banyak buah-buahan. Terbukti tak? Terbukti. Acara buah tu tiba tu lain ceritanya tu. Nenjale buah banyak di situ. Kemudian makna yang kedua apa? Makna yang kedua adalah kekayaan. Buah-buahan tu simbol kekayaan. Biasanya orang kalau lah makan buah-buahan, orang kalau ekonominya payah, nem perlu dia apa? Tak buah-buahan tu, nasi nem perlu dia. Orang kalau lah rutin makan buah-buahan, berarti ekonominya bah. Itulah malabiah tu. Setiap makan buahnya, berartilah sehat ekonominya tu. Nasihat ekonominya tu. Pokoknya kalau lah pakai buah, itulah agak mantap tu. Tapi kalau lun pakai buah, dah ya boleh makan pakai kerupuk saya. Kau galak bu. Itu besok tanggal tua besok tu bu. Jadi makna yang kedua dari buah-buahan ini adalah kekayaan. Artinya Nabi Ibrahim berdoa, jadikan orang-orang di sini ya Allah jadi orang kaya. Baguskan ekonomi negeri ini. Dan terbukti Bapak Ibu. Terbukti. Orang-orang Makkah tu kayu-kayu bu. Kayunya kayu dermawan. Tak sama yang awak tu. Orang Makkah tu kaya-kaya. Mudah saja bagi dia untuk memberi. Tidak tanggung-tanggung. Ada seorang miliarder Arab Saudi, namanya Syekh Sulaiman Rajhi namanya. Orang kaya tapi hidupnya seperti orang miskin. Bajunya tidak berbeda dari baju orang kebanyakan. Kalau Ramadan bu, di masjid aja. Bajunya biasa aja. Malah buruk bajunya. Kayu, tapi gaya nak bantu orang kayu. Kalau dia awak,
Wak. Tidak kayu, tapi gaya bantu orang kayu. Manang di gaya, kalah di nasib. Itu doa Nabi Ibrahim. Berikan rizki penduduknya berupa buah-buahan. Jadian orang disiko ya Allah, orang berharta ekonominya. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim kok panjang doanya Bapak Ibu. Beliau berdoa bukan untuk beliau saja, tapi untuk yang akan datang. Malah orang pun doakan, coba bayangkan. Orang pun didoakannya. Kalau awak biasanya berdoa untuk siapa? Awak berdoa untuk siapa? Untuk diri awak. Ya Allah, ampuni dosa siapa? Dosa ambo je baru. Terima amal ambo je baru. Bukakan rezeki ambo je baru. Awak doa awak tu mohon maaf Bapak Ibu, egois Bapak Ibu. Kita tu berdoa kebanyakan hanya fokus kepada diri kita. Tapi lihatlah doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarat. Beri rizki kepada mereka berupa buah-buahan. Orangnya lu nak doa dah, tapi lah didoakan. Malu ada orang ketika tu. Jadi kalau berdoa tu Pak Ibu, biasakan. Di antara adab kita itu adalah doakan orang lain. Setiap mendoakan orang, sebenarnya doa tu balik ke awak tu. Apalagi kalau awak ikhlas mendoakan orang tulus Bu. Ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Apa kata malaikat? Untuknya adalah seperti yang dia mintakan. Setiap mendoakan orang, malaikat pun mengaminkan doa yang sama untuk kita. Awak sakit, ada kawan awak sakit tu, doakannya, sehatkannya ya Allah. Apa kecil malaikat? Dia juga sehatkan ya Allah. Makanya hati-hati Bu. Jangan mudah-mudah mendoakan keburukan ya Allah. Karena tembak patulnya ya Allah. Inyo model tujuh ya Allah. Malaikat. Coba kita banyak mendoakan di luar diri kita. Itu perlu juga. Lebarkan doa kita itu. Jangan hanya berdoa fokus kepada diri sendiri. La'allahum yashkurun. Agar dengan nikmat itu mereka bisa bersyukur. Bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan Bapak Ibu? Cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan bagaimana? Adalah dengan menggunakan nikmat untuk taat. Jadi mensyukuri nikmat itu tidak cukup dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidak cukup itu saja. Tapi bukti mensyukuri nikmat Allah itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk mentaati Allah. Dia Allah harato, gunuan harato itu untuk beramal, untuk menolong orang, membantu rumah Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk untuk berumrah. Diberi oleh Allah kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk membantu agama Allah, untuk memperjuangkan Islam, atau mensyukuri nikmat itu begitu. Jadi mensyukuri nikmat itu tidak cukup dengan rajin mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mudah, bersyukur itu yang susah. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama'. Ini pujian kepada Allah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Apa yang awak suruh dalam hati awak,
Dan apa yang awak nampakkan dengan ucapan dan perbuatan awak, Allah tahu. Jadi Allah tahu dalam dan luar. Kalau awak buat apa ibu? Awak tahu di mana? Awak tahu di luar saja. Dalam awak tak tahu dah. Karena itu jangan sekali-kali mengatakan ada yang tahu mana isi hati pajar tu. Tu sok tahu awak nama itu. Tahu mana ada isi hatinya tu. Tu bohong itu. Mana orang tahu isi hati orang? Ya. Karena itu Nabi SAW pernah marah besar kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid marah besar Nabi, Bapak Ibu. Kenapa Nabi marah besar? Usamah bin Zaid ini membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat sudah diucapkan, berarti terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, ternyata dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Marah Nabi. Kenapa engkau bunuh orang yang telah bersyahadat? Apa kata Usamah bin Zaid? Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia bersyahadat karena takut dengan pedangku. Dia takut yo pedang ambo. Dan nanti sebenarnya tak do gitu do. Apa kecil Nabi? Sudah kamu belah dadanya. Sudah kamu belah dadanya. Sehingga kamu bisa mengatakan seperti itu. Jadi awak kalau urusan di dalam tu Bapak Ibu tak tahu ada. Jadi awak jangan sok-sok tahu isi hati orang. Pokoknya kalau ada orang elok, awak hukumi elok. Oh hatinya tu nak urusan awak dah. Pokoknya eloknya nampak dia awak kecian elok. Tapi hati tak tahu ada Ustaz. You tak tahu tu mangko dikeciannya elok. Hatinya Allah yang tahu. Dia bisa menipu siapapun tapi dia tidak bisa menipu Allah. Allah kalau berbeda antara di dalam dan di luar, yang dinilai Allah apa Bapak Ibu? Ada orang di dalam juga di luar lain. Apa yang dinilai di Allah? Di dalam. Makanya orang munafik dikecian Allah tidak beriman. Sekalipun mereka mengatakan mereka beriman, tapi Allah mengatakan mereka tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kecil lidahnya beriman. Kecil Allah? Tidak. Kata lidah mereka beriman. Inyo bana na mengecik ana. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah apa? Tidak beriman. Mana yang lebih benar? Kata mereka atau kata Allah? Kata Allah. Jadi kalau manusia bu, awak bisa tipu, awak bisa kicu. Tapi Allah tidak. Kita bisa mengatakan kepada orang, saya ikhlas nih. Ya. Tapi ikhlas atau tidaknya, yang tahu siapa? Allah. Malah hari ini kadang-kadang kata-kata ikhlas itu digandengkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Pak, Bu, aku ada bantuan seketek. Bu ikhlas. Lillahi ta'ala. Ada bantuan seketek untuk ibu, wah. Tapi jangan lupa nanti nombor 2 ya. Ikhlas kok. Tapi jangan lupa nanti nomor 2. Abana cara mengecek ikhlas itu. Ikhlas tapi ada ujungnya bu. Ya. Ibu kalau ada diagi orang model itu apa sikap bu? Kalau ada orang model itu bah. Ibu, aku ada rasa sakit untuk ibu, Pak. Bu ikhlas. Bu terima ya.
Tapi jangan lupa nombor 2. Nah, seandainya ada orang tiba kawak model tu nanti, kan taklah boleh gua. Ba, asikap ibu. Ha? Kalau ada juangnya dengan memilih dia, jangan. Kalau ada juangnya pilih dia, jangan. Berarti sedang menyogok. Nyo sedang menyuap. Tapi kalau nyo bahagia lapeh saja, tak ada hubungan dah. Kok kadi pilih-pilih, kok indak dah bah. Tu baru tak ada doa tulak rasaki. Tapi kalau berujung aku tapi jangan lupa ada ujungnya. Jadi jangan kita pakai prinsip ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya. Itu munafik tu Pak Ibu. Dan jangan mau memilih seseorang yang membayar kita untuk dipilih. Murah mana suara wak di Balinya? Nyuagi 50,000 atau 100,000 lah. Untuk memilihnya 100,000. 5 tahunnya duduk. Berarti kalau 100,000 untuk 5 tahun, berarti setahun berapa? 20,000 tu. Setahun 20,000. Kalau setahun 20,000, sebulan berapa? Nak sampai 2,000 dah. Jangan mau. Ya. Jadi Allah tu tahu luar, Allah tahu dalam. Adapun kita cuma tahu luar. Karena itu orang kalau dia tahu Allah tu tahu luar dalam, dia tidak akan bermain-main dengan masalah keikhlasan. Luar kau kan topeng kau Pak Ibu. Luar kau topeng kan, dan aslinya tu di dalam. Jadikan di dalam kita itu lebih baik dibandingkan di luar kita. Sebab Allah tu akan menilai yang di dalam. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama'. Dan tidak tersembunyi dari Allah apapun, baik di bumi ataupun di langit. Tak ada yang tersembunyi. Sadonya nampak. Semuanya jelas. Sekecil apapun benda, Allah lihat, Allah tahu. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam, Allah tahu. Apapun yang dilakukan oleh seseorang sekalipun tidak ada yang lihat, Allah lihat. Itu luar biasa. Kau tauhid kau Pak Ibu. Kau namanya istilahnya muraqabah namanya. Muraqabah. Perasaan merasa diawasi oleh Allah. Jadi ini pujian Nabi Ibrahim kepada Allah. Beliau menyebut sifat Allah. Engkau mengetahui apa yang disembunyikan, apa yang ditunjukkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi engkau, baik di langit ataupun di bumi. Allah Maha tahu. Allah tahu segalanya. Malah apa yang kita butuhkan Bapak Ibu, Allah lebih tahu daripada kita. Apa yang kita butuhkan, Allah lebih tahu daripada kita. Karena itu boleh jadi kita minta sesuatu tapi Allah tidak kasih. Karena kita tidak butuh. Malah kalau ada dia merepotkan kita.
Tak semua tu harus kita punya, Bapak Ibu. Ada sesuatu ko kalau ada paknya menyusahkan. Ada. Contoh, Bapak Ibu tinggal rumah awak masuk gang. Tapi auto ada. Tapi tinggal jauh ke dalam masuk gang. Auto ada. Itu memudahkan atau menyusahkan tu? Memudahkan atau menyusahkan? Menyusahkan. Susah awak tanya tu. Orang susah lo tanya. Bapak susah orang tanya. Di mana parkirnya Pak Ibu? Di jalan parkirnya. Malah tak seketik ada beberapa video viral Pak. Nyo parkir otonya di jalan tu nyo buat lo pagar. Nyo buat kada si oto jalan tu. Di foto orang. Nyo jadian jalan sebagai garasi pribadinya. Jadi Allah tu tidak memberikan yang kita inginkan, tapi memberikan yang kita butuhkan. Bukan yang awak inginkan, tapi yang awak butuhkan. Sebab belum tentu yang kita inginkan itu kita butuh. Malah bisa jadi kalau diberi oleh Allah, bukan malah menguntungkan, tapi malah menyusahkan. Malah menyusahkan. Contoh Pak Ibu. Kadang-kadang karunia itu bisa menyusahkan. Orang kalau pergi ke masjid, terompanya rancak. Ada pula orang yang ke masjid, terompanya buruk, ma yang lebih tenang ketika di masjid. Hah? Yang lebih tenang siapa? Terompa buruk. Terompa rancak bagak gak kurang tenangnya Pak. Dia cameh terompa ko di maliang orang bu. Iyo. Ambo mau itu Pak Ibu. Ambo kalau pakai terompa agak formal di auto, turun mau pakai terompa besok pas semayang tu. Ya. Aku sempat dah ada tak bawa terompa biasa di auto tu. Apoleh awak ke masjid tu masjid tapi jalan. Biasanya kadang acok mau parkir di tempat ibu-ibu tu. Terompa tu mau parkir tempat ibu-ibu. Sebab kalau di tempat ibu-ibu mau parkir malah ada ibu-ibu kawan cilok terompa mau. Ini beda je kakinya mah. Kadang-kala kelebihan tu malah menyusahkan kita. Jadi kita berdoa itu Bapak Ibu sebenarnya bukan memberitahu yang kita butuhkan kepada Allah. Bapak Ibu jangan menganggap ketika berdoa berarti sedang menginformasikan kepada Allah apa yang kita butuhkan, tidak. Tanpa kita sebut pun Allah tahu yang kita butuhkan tu. Terus mengawak menyabutkan apa yang awak inginkan Ustaz? Awak menyabutkan tu bukan untuk magi tahu Allah, tetapi untuk menunjukkan kehambaan kita. Untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ini pujian yang sangat luar biasa Nabi Ibrahim kepada Allah. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ya. Untuk kepentingan umum. Kepentingan umum misalnya aku bantuan dari Ambo untuk daerah Siko. Ya. Kalau itu dari negara, berarti itu sudah kewajiban dia.
Kalau itu dari dana pribadi, ya kalau orang simpatik akhirnya memilih dia, tidak masalah. Simpatik orang, elok pak gue. Tapi kalau itu menjadi syarat, ambo mau bantu kok, tapi tolong full disiko suara untuk ambo. Itu lain cerita tu. Berarti sebenarnya yang terjadi jual balik. Sekalipun itu untuk dinikmati bersama, bukan untuk pribadi. Ya. Sebab apa Bapak Ibu? Bisa jadi orang tak elok pak, bertentangan jua hati awak memilihnya. Cuma dek kerana nyo magi bantuan tu atau pasuk memilihnya. Tak bisa seperti itu. Jadi kalau seandainya dia membantu, kemudian muncul rasa simpatik kita, itu silakan. Tapi kalau dikait-kaitkan, apalagi kini kan susah Pak Ibu. Kalau dakik-dakik pemilihan jarang pemberian tu yang tidak berkait itu. Orang beragia lapis jarang Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau memang lain tak ada nyo kaitkan Pak Ibu, wado bantuan untuk warga di Siko. Ya. Mudah-mudahan berkah. Kemudian yang kecian, ambo nanti satu tuh di tanggal segitu. Kalau Bapak Ibu berkenan, itu lain ceritanya tuh. Tapi kalau ambo kanlah membantu tadi tu tolong saling bantu lawak. Berarti berjuang namanya tu. Kalau model itu berarti nyo sedang membali suara awak tu. Jangan Bapak Ibu. Sebab kalau model itu hilang kesempatan orang elok dan tak berpiti untuk duduk dengan tu. Berarti yang diuji bukan kemampuan, tapi yang diuji apa? Piti. Ya. Tunggu ya. Ada model itu kan yang tak ada. Okey ni kau banyak. Ambo dek bila mengaji ke suatu tampek lah. Usah mau kecian. Tiba sudah majlis taklim minta waktu sekitar. Mulai memperkenalkan diri. Bapak Ibu, ambo orang asli di Siko, orang ge ambo sianu tua, Pak Bo sianu tua. Bapak Ibu dun sana ambo sadonyo. Nyo kalau lah mencalon tu dun sana sadonyo tu Pak. Dun sana kita. Tetapi dia kadang hilang sudut sana. Ya. Jadi kalau memilih karena uang, yakinlah Bapak Ibu. Orang yang kita pilih karena dia kasih uang, duduk dia yang pertama kali dia pikirkan apa? Pitinya balik. Tak kerajo pikirkan Bapak Ibu. Pitinya balik. Itu pikirnya. Ya. Kadang-kadang itu akhirnya mempergunakan kawan-kawan. Aduh, dia mempergunakan kawan-kawan. Iya. Ya memang banyak seperti itu. Berlalu-laluan kadang bagai. Ya kalau kita bicara secara umum, memilih wakil tu harus begini syaratnya. Itu harus. Itu namanya politik Islam namanya. Ya. Harus itu. Tak boleh pilih aja mana yang suka. Tak boleh Pak Ibu. Siapa orang yang kena dipilih, orang bantu aku, agamanya elok. Sekalipun lah model tu pilih, kadang alun tentu je selamat tiba detil. Apa lah memang sejak di bawah nak nyaneh. Ya. Dan jangan memilih berdasarkan semata-mata kedekatan. Kenapa kita pilih dia? Kerana nyo mamak awak. Ndak mamak ini patokan Pak Ibu. Ya. Jangankan mamak, orang tua saja, anak saja. Kalau agamanya tidak baik, jangan dipilih. Bukankah Allah mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memilih ayahmu atau anakmu sebagai pemimpin kamu apabila dia mencintai kekufuran dibandingkan keimanan. Ayah mana aku, anak mana apa boleh aku sesukunya. Siapa yang tetap memilih mereka, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang zalim. Ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan, insyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ayat yang ke-39. Ya. Demikian, jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.